biasakan kalau kuliah di Zoom, NIM, nama, jangan sampai salah. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa. Jika berdoa nanti diupayakan memahami maksud dan artinya ya. Diupayakan berdoa di setiap perkuliahan, terutama yang kelas besar. Ya. Kalau bisa ya ngerti artinya, dipahami. Karena doa itu kan senjatamu untuk sebelum belajar ini, biar diberikan kemudahan untuk belajar dan keberkahan. Ya. Jadi jangan sampai tidak tahu maknanya apa doanya. Kalau belum tahu nanti bisa dipelajari. Ini doanya apa artinya. Gitu ya. Kemudian suara saya kan terdengar. Kalau misalnya tidak terdengar nanti disampaikan ya. Ini saya memberikan materi terkait persiapan CSL. Jadi besok itu hari Jumat ya. Hari Jumat ke-3 dan ke-4 itu ada CSL, vital sign, jadi pemeriksaan vital sign dan apa namanya IPPA. IPPA itu pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik yang kepanjangannya itu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, itu kepanjangan ya. Nah, materi ini sebelumnya disampaikan oleh Dr. Reza Hakim. Ya, kalau Dr. Reza Hakim sedang studi di luar, di Taiwan, maka ini saya gantikan untuk materi kuliah pengantarnya. Ya. Saya share screen ya, coba dicek. Sudah ini ya, sudah ya, pemeriksaan vital sign, sudah lihat ya? Gitu, Pak. Ya. Jadi ceritanya begini, kita ini kan latihan untuk menjadi dokter. Jadi proses perkuliahan di kedokteran itu selain kuliah, praktikum juga ada yang namanya apa? CSL kan ya? CSL. CSL itu singkatan dari apa? Clinical Skill Learning. Nah, ingat-ingat ya, dicatat. Clinical Skill Learning. Jadi belajar keterampilan klinis. Ya. Karena ini masih blok awal-awal, ya blok awal-awal itu masih blok pertama, sehingga yang diajarkan juga pemeriksaan atau skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang masih sederhana. Ya, keterampilan yang masih sederhana. Dan nanti secara umum atau secara keseluruhan, ya, pemeriksaan atau keterampilan yang diajarkan di skills lab di keterampilan klinis itu prosesnya itu ya mulai dari ini anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, diagnosis dan terapi. Nah inilah yang dinamakan dengan proses diagnostik. Ya. Jadi senjatanya dokter itu kan kenapa kok itu jadi senjata ya karena itu kalau enggak kita kuasai nanti ada pasien dengan keluhan sakit perut, keluhan mata merah, nanti kita nggak bisa tahu ini diagnosisnya apa ya. Gitu kan ceritanya kan begitu kan. Kamu kira-kira bisa bayangkan nggak ada pasien datang periksa terus kamu jawab nggak tahu Bu saya bingung atau nggak tahu Pak saya bingung itu apa itu sakitnya gitu. Bisa bayangkan begitu nggak? Ya bisa kebayang ya. Bisa kebayang kalau nanti ada pasien datang kemudian kamu bingung. Nah kalau sekarang bingung nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah lulus ya harapannya tidak akan bingung. Ya harapannya tidak akan bingung. Dan nanti biar bisa menjawab diagnosis itu ada proses-proses ini. Proses anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, diagnosis, dan terapi. Ini namanya proses klinis atau clinical proses. Dan nanti yang diajarkan di CSL ya, itu satu bagian saja ya, yang diajarkan. Jadi yang diajarkan itu hanya terkait vital sign ya, vital sign saja.
Vital sign saja. Vital sign itu apa? Tanda-tanda vital. Jadi namanya vital sign itu apa? Tanda-tanda vital. Kenapa kok namanya tanda-tanda vital? Karena ini digunakan untuk mengetahui kasus-kasus apakah orang itu masuk kondisi ini, emergensi itu gawat daruratan atau tidak. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi kenapa kok namanya vital sign? Karena ini nanti beberapa hal ini menjadi kriteria masuk kasus-kasus emergensi atau tidak. Gitu, maksudnya begitu. Kalau orang itu vital sign-nya baik, ya berarti dia sehat. Atau kalau sakit tapi vital sign-nya baik, berarti dia stabil. Tapi kalau vital sign-nya jelek, maka nanti kondisinya bisa jelek vital sign-nya, bisa jelek ininya apa namanya? Kondisinya. Ya. Ini ada yang di dalam kendaraan. Ya, Nadifa sama Marcella. Di mana ini? Hmm? Nadifa sama Marcella di mana? Ke mana? Permisi dokter, ini mau ke rumah untuk ngambil barang yang Oh, ketinggalan. rumahnya di mana? Dieng. Dieng. Arema berarti. Oke. Asli Malang. Tinggalnya di J Malang. masih Malang. J. Hmm, baik. Sama siapa ini? Sama Marcella. Hmm. Ya, terus naik apa ini? Terus sendiri. Naik Grab dokter. Naik Grab. Oh ya, ya hati-hati ya. Kemudian J. yang kedua setelah vital sign. Jadi ingat ya vital sign untuk melihat apakah ini kondisinya emergensi apa enggak. Gitu. Kemudian yang kedua adalah general check up. General check up itu nanti yang kedua ya. Untuk head to examination itu pemeriksaan head to toe maksudnya apa? Dari kepala sampai ujung kaki. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki, atas sampai bawah. Nah, kemudian fisik nanti ada general survey, ya. Kemudian ada pemeriksaan IPPA namanya. Begitu. Nah, pemeriksaan fisik ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengkonfirmasi hasil anamnesisnya. Ya. Kemudian untuk memastikan bahwa nanti treatmentnya itu agar sesuai. Gitu. Misalnya keluarnya panas, terus dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya apa? Jadi vital sign. Jadi vital sign itu bagian dari pemeriksaan fisik. Ingat ya, pemeriksaan vital sign itu adalah bagian dari pemeriksaan fisik. Misalnya ada pasien yang keluhan panas. Berarti kalau ada pasien datang keluhannya panas, maka harus di pemeriksaan fisik vital sign. Vital sign. Kira-kira apa pemeriksaan fisik vital sign yang digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa pasien itu panas? Pemeriksaan apa? Ada yang tahu enggak? Apa? Hmm? Pasiennya datang panas. Ini kan keluhan subjektif. Pasien datang itu dengan keluhan subjektif. Sementara pemeriksaan fisik itu kita memastikan dengan mengukur dengan apa? Data. Data ini berarti hasilnya objektif. Ya. Berarti bagaimana cara kita mengukur bahwa pasien itu atau memastikan bahwa pasien itu betul-betul panas? Kita melakukan pemeriksaan apa? Ada yang tahu? Pemeriksaan apa? Menggunakan termometer tubuh. Iya, betul. Bagus ya. Kalau ada pasien mengeluh panas, itu kan data subjektif. Berarti kita melakukan pemeriksaan fisik itu kan dalam rangka apa? Konfirmasi, harus dikonfirm. Kita kan harus memastikan, jangan-jangan pasiennya ini nggak panas, tapi panas-panasan. Apa namanya? Pura-pura panas atau memang dia kedinginan. Nah, cara kita tahunya bagaimana? Data objektif harus kita ambil. Data objektif kita ambil dengan alat atau instrumen yang baku. Nah, instrumen baku untuk mengukur suhu berarti dengan menggunakan termometer namanya. Nah, termometer ini
Itu salah satu yang dilakukan pada saat pemeriksaan vital sign. Ya, gitu ya. Ya, gampang ya ini. Itu pola pikirnya seperti itu. Jadi vital sign ini seperti itu. Vital sign itu bagian dari pemeriksaan fisik. Apa saja yang dilihat? Pertama ini ya, kesadaran. Jadi nanti diingat ya. Kalau kita memeriksa vital sign berarti kita memeriksa kesadaran. Yang kedua, tensi atau tekanan darah. Ketiga, denyut nadi. Keempat, frekuensi napas. Kelima, suhu tubuh. Suhu tubuh. Kemudian ini saya tambahkan lagi. Saya tambahkan selain suhu tubuh yang keenam itu ada fas ya, nyeri atau apa namanya skala nyeri. Ya, dicatat jadi sini tidak ada ya. Jadi nyeri itu nanti bisa jadi sekarang sudah dijadikan apa? Tanda-tanda vital, vital sign ada nyeri apa enggak? Ya. Satu-satu kita lihat. Pertama kesadaran. Kesadaran itu ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu apa? Ya berarti nanti bilangnya kompos metir itu sadar penuh, apatis, delirium, somnolen, stupor, koma. Ini adalah kesadaran yang kualitatif. Jadi tidak ada angka ya. Jadi misalnya orang mengigau itu ya bisa eh, somnolen ya, atau bisa apatis ya, atau delirium ya, tergantung dari kondisinya. Kalau sudah nggak bisa respon apa-apa ya koma ya. Nah kompos mentis ini bisa dikuantifikasi, bisa dihitung dengan yang kuantitatif. Ya. Ini penjelasannya adalah seperti ini. Kalau kompos medis itu sadar penuh. Kalau apatis itu sadar tapi tidak berinteraksi dengan sekitar, acuh tak acuh ya. Misalnya kamu sekarang kondisi ngantuk gitu diajak ngobrol terus nggak connect ya, dengerin kuliah nggak konsen itu. Ya itu bisa jadi apatis namanya. Ya. Kalau delirium bagaimana? Gelisah, disorientasi, memberontak, teriak-teriak, halusinasi. Nah, delirium ya. Kalau somnolen, letargi, kesadaran turun, respon psikomotor lambat, mudah tidur, mudah dibangunkan, nah, mampu memberi jawaban verbal. Kalau stupor itu keadaan tidur lelap, itu stupor ya. Tapi ada respon terhadap nyeri. Kalau dikasih nyeri orang tidur itu pasti dia nggak bergerak, ya itu stupor. Kalau koma itu sudah tidak bisa bangun, tidak ada respon, ya itu kualitatif. Kalau kuantitatif dengan GCS namanya. Yang kedua dengan AFPU, yang ketiga ACDU. Yang umum dipakai adalah GCS ya. GCS bagaimana? Kalau kompos medis itu 456 ya. 4 itu respon buka mata, ya, ingat-ingat ya. 4 respon buka mata. Verbal 5, motorik 6. Nah, ini nilai GCS yang maksimal ya 456. 4 buka mata, verbal itu ngomong ya. Dia bisa ngomong, ngobrol, nyambung 5. Terus 6 itu dia bisa bergerak. Dia bisa bergerak, disuruh angkat kaki Pak, angkat tangan Pak, bisa, itu refleks motorik. Berarti nilainya 6. Ya. Kalau AFPU ini dengan alat dengan verbal pain responsif, ya, AFPU, ACDO ini istilah aja ya. Nanti yang diajarkan adalah yang GCS ya, GCS. Nah nanti GCS ini kalau di head to head ya, dibarengkan, disandingkan dengan yang kualitatif tadi, itu bisa dilihat seperti ini ya. Jadi kompos mentis itu GCS-nya 14-15 ya. Kalau 12-13 ini 4 apatis, 11-12 somnolen, 8-10 stupor, kurang dari 5 koma. Nah ini 14-15 ini maksudnya bagaimana? Ya tadi itu GCS kan 4-5-6, berarti 4 tambah 5 tambah 6. Ya, bisa dipahami ya. Begitu juga yang lain. Ya. Jadi kesadaran tekanan darah. Tekanan darah itu tensi. Ya ini wajib bisa. Pertama, untuk melakukan pengukuran tekanan darah, dipilih alat dulu. Bisa pakai pegas, raksa. Ukurannya disesuaikan ya. Ini yang bayi, anak, atau dewasa.
karena nanti beda ukuran lengan, beda alat ya. 40% lingkar lengan atas ya. Kemudian 40% lingkar lengan atas itu maksudnya apa? Naruh mansetnya nanti diajari ya di atas. Di atasnya 2 jari di atasnya, oh ini fossa cubiti namanya. Ya, di atasnya pertengahan itu pergelangan lengan ya. Di atas itu nanti dipraktekkan. Persiapan pasien ingat, sebelum ditensi no kafein, tenang dan berbaring. Boleh juga duduk boleh. Kenapa? Kalau minum kafein ya pasti tinggi. Kenapa kok tenang? Ya karena nanti habis berlari, habis jalan, ya pasti tinggi. Jadi hasilnya nanti tidak menggambarkan yang kondisi sebenarnya. Terus bagaimana yang sebaiknya? Pengukuran tensi sebaiknya dilakukan pada kondisi basal ya. Catat ya, kondisi basal. Basal itu apa? Kasih garis merah ya. Basal. Kondisi di mana tubuh itu tidak sedang melakukan aktivitas atau metabolisme yang tinggi. Kapan itu? Bangun tidur. Bangun tidur. Ingat ya. Waktu yang ideal untuk pengukuran tensi nanti dikasih tahu ya ke orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante ya. Kapan, Li? Atau kapan sebaiknya ditensi? Ya, sebaiknya kondisi basal, yaitu setelah bangun tidur. Kenapa? Ya kalau siang hari habis makan, ya pasti naik. Habis marah-marah, pasti naik. Habis apa lagi? Jalan kaki, naik. Habis lari, naik. Naik turun tangga, naik. Intinya habis aktivitas, naik. Apalagi habis minum kopi. Kopinya ada kafeinnya, naik. Habis minum teh juga naik. Sehingga apa? Kalau tensi idealnya adalah apa? Kondisi basal, bangun tidur pagi, tensi sendiri ya, pakai yang otomatis. Nah, ini penting. Kenapa kok penting ya? Nanti bisa jadi salah diagnosis. Harusnya tensinya itu normal 120 per 80. Tapi karena dia itu habis lari, kan dia mesti naik 140, 150 gitu kan per 100. Terus kita mau ngomong, oh ini bapak atau ibu hipertensi. Nah, enggak bisa begitu. Enggak boleh. Ya. Padahal apa? Padahal dia habis aktivitas. Jadi perlu dicek lagi kalau tensinya tinggi. Nanti disuruh istirahat dulu 15 menit. Atau seminggu lagi kontrol lagi. Nah, terus ditensi ulang. Ya. Paling enggak nanti bisa biar apa? Bisa menggambarkan kondisi tensi yang sebenarnya gitu ya. Nah ini mansetnya 2,5 cm di atas fossa cubiti. Terus baru dikempos. Yang ketiga nadi. Nadi ini menghitung frekuensi nadi, ya nadinya dari jantung selama 60 detik. Nanti hasilnya adalah kali per menit. Ya. Apakah harus 1 menit atau 60 detik ngitungnya? Ya kalau kondisinya itu nadinya reguler, reguler tahu ya. Coba sekarang di raba nadinya masing-masing. Jadi tiga jari kanan, jari nomor 2, 3, 4 ditaruh di bawahnya jempol tangan kiri semua. Coba ditunjukkan di kamera. Jadi jari 1, 2, 3, 4 kanan ditaruh di pergelangan tangan kiri di bawahnya jempol. Nah, ditaruh di situ, terus dirasakan. Nah, itu ada denyut nadi namanya. Kalau iramanya teratur, yang dilihat kan salah satunya irama ya, teratur atau enggak. Kalau iramanya teratur nanti bisa dihitung hanya 6 detik aja. 6 detik, kemudian hitung coba punyamu ya, 6 detik terus dikalikan 10. Ya, kalau iramanya nggak teratur, ya 1 menit itu dihitung terus. Ya, jadi yang dilihat adalah irama. Yang kedua isi atau kualitas, coba dicek. Nadimu sekarang itu gimana? Kuat, lemah atau tidak teraba? Biasanya kalau puasa, nggak sarapan, nggak makan, itu nadinya lemah. Tapi sebaliknya kalau kamu makan, ya, kalau kamu habis makan, kalau habis makan, kualitasnya atau isinya itu akan kuat.
gitu. Coba punyamu, saya tanya ke ini, siapa ini? Fuad, gimana Fuad? Nadinya Fuad termasuk yang kuat, lemah, apa tidak teraba? Baik dokter, mohon izin setelah saya cek nadi saya sendiri ya dokter. Itu cukup kuat dikarenakan barusan saya makan. Tadi maksudnya sebelum Zoom itu saya makan makanan ringan. Ya. Sehat berarti ya? Alhamdulillah sehat dokter. Berapa kali per menit? Masih belum ngitung dokter. Coba Cuma dihitung. tadi Coba 6 dihitung. detik. Dapat Dihitung. 10. 6 detik dikalikan 10. Rito juga dihitung. Kuat apa lemah Rito? Izin menjawab dokter. Kuat. Kuat. Berapa Rito? Berapa kali per menit nadinya? Hitung sampai 6 6, saja. 6 detik berapa? 6 detik kali 10. Iya, kamu hitung selama 6 detik berapa? Berapa kali? Berapa kali tadi ya lupa. Coba dihitung lagi. Dokter, izin dokter. Fuad berapa Fuad? Baik dokter, setelah saya cek itu selama 6 detik itu saya dapat 10 kali detik. 10 detik. 10 kali per 6 detik. Berarti dalam 1 menit 10 dikalikan 60 kali 10. kali 100. 10 berarti 100. Kalau 100 kali per menit gimana? 100 kali per menit. Jadi setelah dihitung, ya setelah dihitung nanti ada ini, masuk takikardi, bradikardi atau pulsus defisit. Takikardi itu kalau nadinya lebih dari 100 kali per menit. Ya. Normalnya berapa? Normalnya 60 sampai 100. Ya. Mungkin Fuad tadi habis olahraga atau habis aktivitas atau habis makan yang banyak, ya. Sehingga nadinya meningkat juga bisa begitu, ya. Jadi nadi meningkat karena habis aktivitas, habis makan, habis minum kopi, atau yang lain. Atau lagi dekat dengan seorang yang membuat nadinya berdenyut kencang. Ada yang begitu enggak? Fuad tadi tinggi berarti ya 100 ya. Kalau Ridho berapa Ridho? Ridho nadinya berapa? 10 dokter, Enggak ada ya Ridho. 10 apa 9 tadi gitu. Izin menjawab dokter. 9 apa 10? Enggak begitu jelas. Ada yang enggak begitu jelas. Enggak begitu jelas. Maaf dokter. Iya. Kalau 6 detik, caranya bagaimana? Caranya adalah harus ada jam yang pakai detikan ya. Kalau jam analog nggak bisa. Jadi harus ada jam yang pakai detikan itu, terus selama 6 detik, terus dikalikan 10 gitu. Kemudian kalau bradikardi bagaimana? Bradikardi itu kalau nadinya kurang dari 40. Nah, kurang 40 enggak? Najwa Reza. Najwa Reza. Najwa di mana ini? Iya, Dok. Di mana Najwa? Di Tomoro, Dok. Soalnya tadi habis tutor Tumurun yang di mana? di depan kampus. Oh, depan kampus. Ya, kalau habis ngopi mesti tinggi. Berapa nadinya? Enggak ngopi, Dok. Tadi nadinya 73. Oh, enggak ngopi. Ya. 73. Oh, ya. Oke. Kalau Naila gimana Naila? Si dokter saya tadi 64. 64. Oh, enggak ini ya. 64 itu hampir berapa? Bradikardi, kurang dari normalnya tadi 60 sampai 100 ya. Iya. Ya. Kalau 64 itu mendekati
batas bawah. Biasanya kalau rendah itu tidur gitu boleh ngopi ya. Ya Naila ya. Ya dokter. Naila dari mana Naila? Dari Blitar dok. Oh Bali, Balitar ya. Iya Blitar. Ya, baik. Kemudian lanjut, pulsus defisit ini istilah untuk ada jeda, tahu jeda ya, jarak antara denyut nadi yang di mana, yang di tangan misalnya, dengan yang di jantung. Ya, jadi kita kan bisa mendengarkan denyut nadi langsung dari jantung menggunakan stetoskop kan ya. Ya, itu namanya pulsus defisit. Nanti ini dikupas lebih lanjut pada saat CSL lebih dalam ya. Jadi pulsus seller itu juga istilah-istilah temannya ya di ini. Kemudian ada pulsus paradoxus, ada pulsus parus ya. Kemudian ekualitas. Ekualitas itu kesamaan pada keempat ekstremitas. Jadi coba dicek nanti nadi pada saat di tangan dengan yang di kaki ya. Itu kira-kira sama apa enggak ya. Kalau denyutnya itu sama normal. Tapi kalau ada kok kualitasnya beda atau kok kekuatannya beda lah, itu berarti tidak equal. Berarti kemungkinan ada kelainan pada pembuluh darah arteri. Ya, gitu ya. Oke, itu nadi. Nah, ini contoh cara menghitung atau meraba atau tempat-tempat untuk meraba atau memeriksa nadi. Pertama adalah di yang A. A ini gimana? Bisa di arteri temporalis ya, di atasnya telinga. Bisa juga di arteri karotis ya. Bisa juga yang B itu di arcus aorta juga bisa. Kemudian yang C itu di arteri brachialis tadi, tensi ya. Jadi ini tempat tensi tadi, kita bisa meraba di fossa cubiti namanya. Fossa cubiti itu di sini ya. Kemudian yang D ini yang sering kali kita pakai yang di bawahnya jempol. Berarti kalau ditanya arteri yang kita pegang di bawahnya jempol untuk memeriksa nadi itu namanya arteri apa? Nah, itu tinggal dibaca di sini. Arteri apa namanya? Hmm? Etna Huwaida. Bisa bisa melihat share screen saya ini. Etna. Oh, bisa dokter. Ya, berarti apa Etna? Yang kita lakukan tadi apa namanya arteri di bawah jempol ini? Apa? Radialis. Ini bisa lihat PPT-nya ya, arteri radial. Radial itu nama Inggrisnya, nama lengkapnya yang bahasa Latinnya adalah arteri radialis ya. Arteri radialis. Ingat-ingat ya, arteri radialis. Ya, oke. Terus yang keempat, pernafasan. Pernafasan itu juga bagian dari vital sign. Jadi ingat tadi ya, yang dimaksud dengan vital sign itu apa saja? Kesadaran, tensi, nadi, pernafasan. Nah, pernapasan gimana caranya dilihat? Yang dilihat apanya? Kembang kempis. Kembang kempis, tahu kembang kempis? Kembang kempis tahu? Apa itu kembang kempis? Laylatus Sarifah. Laylatus Sarifah. Kembang kempis itu apa? Laylatus Sarifah. Kembang kempis. Yang dilihat apa berarti? Apa? Izin menjawab dokter. Kembang kempis itu ketika kita bernafas, mengeluarkan nafas dan menghirup nafas. Ya, jadi kembang kempis itu yang kita amati adalah naik turunnya dinding dada. Ya. Naik turunnya dinding dada. Kita lihat.
Terus gimana cara ngitungnya gitu kan? Kamu kan harus pikir ngitungnya gimana tuh kan? Kalau ditanya RR-nya berapa? RR itu apa? RR itu singkatan dari respiratory rate ya, atau laju napas atau frekuensi napas. RR ya, respiratory rate. Diperiksa caranya gimana cara ngitungnya? Ya berarti caranya nanti pasiennya suruh bersendekap di dada. Tahu bersendekap di dada. Kemudian tangan kita ditaruh di atas tangannya pasien yang sedang bersendekap. Nah, otomatis tangan kita kan merasakan, oh ini naik, ini turun gitu kan? Ngerti ya? Oh, tangan saya naik, berarti turun, itu berarti 1 kali. Sambil mata kita melihat apa? Melihat jam atau arloji yang ada detiknya selama 6 detik dikalikan 10. Jadi RR itu sama, kali per menit juga. Yang dilihat apa yang dilihat? Ya ini kecepatannya, kemudian keteraturan, kedalaman, dan tipenya atau pola nafasnya. Tipenya apa? Ada tipe dada, ya pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan dada perut atau thoracoabdominal. Itu ya, istilahnya begitu istilahnya. Begitu ya, Naila. Naila, Naila mana? Naila, Naila RZ. Mana Naila RZ? Hadir dok. Hadir ya. Tadi saya dengar saya ya. Jadi caranya Ya. gimana? Bisa dijelaskan tadi bagaimana cara menghitung RR, respiratory rate, Naila? Mana coba? Ini dok, yang kayak gini. Terus nanti sama dokternya di apa? Iya dipegang apa sih? Tangan pasiennya gini. Terus nanti dokternya ngitung dari kembang kempisnya. Ya, pasiennya disuruh bersendekap di dada. Ya bersendekap. Terus, Pak, nafas biasa, Pak ya. Terus, tangan kita ditaruh di, tangannya pemeriksa ditaruh di Iya, atas tangan pasien tangannya kayak gini. pasien. Ya, Kayak gini. terus kita Bos. kita rasakan naik turunnya tangan kita. 1 kali naik Iya, dan turun dihitung 1, gitu kan? satu. Terus Iya. lihat yang buruk-buruk. Kenapa? Biar mata kita tetap diberikan Allah kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan mengamati seksama dalam waktu yang singkat. Jadi harus selain bisa melihat juga bisa apa? Punya kemampuan untuk mengamati secara seksama. Kemudian yang ketiga adalah indera peraba. Ini tangan kita. Kita juga begitu. Alhamdulillah diberikan indera peraba atau tangan ini dengan baik. Sehingga bisa merasakan permukaan yang berbeda-beda. Hati-hati kalau ada cerita nyata. Ada seorang ibu-ibu yang tidak bisa lolos dari imigrasi gara-gara apa? Tangannya itu di-scan tidak bisa. Ya, sehingga dia tertahan di imigrasi. Kenapa? Karena bisa jadi ada beberapa macam. Kenapa? Karena sidik jarinya itu tidak terbaca, ini bahaya. Bisa jadi karena apa? Dia habis terkena misalnya apa? Luka bakar. Ya, luka bakar. Jadi yang ibu-ibu atau bapak-bapak ya, kalau megang benda-benda panas, hati-hati. Nanti efeknya sidik jarimu bisa hilang. Ya. Kalau sidik jarimu hilang, nanti pada saat keluar negeri, di imigrasi, di scan tidak bisa muncul, itu kamu tertahan, tidak bisa ini, tidak bisa dibiarkan masuk ke negara orang. Ya, ya itu salah satu nikmat juga, nikmat meraba. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan juga oleh Allah untuk menjaga nikmat meraba ini ya. Jadi tidak terasa kebas. Tahu kebas ya? Tahu kebas enggak? Tangan-tangan, coba tanya bapak ibumu. Bapak atau bu atau ma apa? Tangannya kebas enggak, ma? Oh iya nak, tangannya kebas semua. Nah itu karena sudah usia, ya. Karena faktor usia. Tidak bisa merasakan, kayak geringgingin gitu. Nah mumpung kamu masih kecil ya, masih mahasiswa,
Jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke pola hidup sehat. Ya. Gorengan, jangan suka makan lalapan ya. Lalapan yang berminyak gitu ya. Wah, itu cepet nanti kebasnya kulit nanti. Gorengan, apa bebek, apa lalapan ayam yang pakai minyak hitam itu. Minyak hitam itu kan sangat nikmat ya. Jadi jelantah itu sangat nikmat. Kenapa? Karena kolesterolnya kompleks ya, berkali-kali dipanaskan. Itu bisa membuat semakin gurih. Tapi efeknya ke tubuh manusia ternyata tidak baik. Nanti bisa cepat terasa apa? Terasa kebas ya. Belum tua sudah buyuten ya. Belum tua sudah apa? Tangannya sudah merasa sakit semua. Ya, gelinu ya, ini bahaya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Kemudian eh, kalau tangan kita itu kebas, apalagi jadi dokter ya, kita tidak bisa merasakan dengan baik. Ya. Makanya dokter itu diupayakan sehat lahir batin ya. Lahirnya sehat, batinnya juga sehat. Maksudnya bagaimana? Batin itu berarti apa? Dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Apa? Fawas? Fawas tahu nggak? Fawas penyakit hati apa Fawas? Penyakit hati? Apa Iya Fawas? dokter, Apa? Contohnya penyakit hati apa? hepatitis dokter. Hepatitis. Iya betul. Maksudnya dokter itu harus sehat baik lahir maupun batin. Batin itu dijauhkan dari penyakit hati misalnya apa? Hepatitis. Hepatitis itu penyakit fisik, Mas. Penyakit hati itu Iya, apa? Iri, iya dengki, seperti dendam gitu dokter. sombong, dendam. Nah, itu penyakit hati. Riak, ya. Iri, dengki, riak, takabur. Nah, itu penyakit hati. Ya dokter sebaiknya ya tidak ada itu. Dijauhkan dari penyakit-penyakit itu juga ya. Nanti jangan sampai fisiknya baik, sehat, tapi penyakit hatinya lagi parah ya. Sifat iri dengkinya parah, takabur ya. Nah, itu nanti ingat ya, saya pesan untuk bisa menjaga agar sehat, sehat fisik dan non fisik, ya, lahir dan batin tadi. Lahirnya juga sehat, batinnya juga sehat. Baik dokter. Ya, kemudian apalagi tadi yang kalau sehat permukaan dari tangan bisa merasakan meraba, bisa membedakan secara apa anatominya bagaimana. Ya. Anatomi hepar diraba dari luar itu bisa merasakan, oh ini ada benjolan, oh ini normal. Ya. Itu menggunakan apa? Tangan. Jadi jangan sampai tangan kita kebas, jangan sampai tangan kita itu tidak bisa merasakan, tidak sensitif. Ya, harus sensitif. Kemudian pendengaran yang baik, ya, pendengaran yang baik. Jadi jangan sampai pendengaran kita tidak dijaga, tuli. Contohnya bagaimana? Menggunakan earphone atau headset yang terlalu keras. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu nanti apa? Menyebabkan bulu-bulu yang ada di koklea itu indera pendengaran itu akan rusak, mati, layu, sehingga kalau ada getaran suara tidak bisa kita rasakan. Sehingga apa? Kalau kita kerja di tempat yang bising, wajib menggunakan penutup telinga, headset. Ya. Jadi headset fungsinya untuk apa? Meredam. Kamu kalau di pondok juga begitu. Jangan suka menggunakan headset atau earphone, kemudian keras-keras. Kalau menggunakan pun suaranya dipelankan. Kenapa? Jangan sampai terjadi tuli persepsi ya. Tahu tuli persepsi ya? Jadi kerusakan telinga dalam yang bagian indera pendengaran itu. Ya, rambut-rambut di rumah siput itu ada rambut-rambut ya. Karena bergetar dia mengirimkan sinyal suara. Kalau kebiasaan suara keras, rambut-rambutnya bisa mati, layu. Ya, rambut-rambutnya nanti. Kemudian, kenapa? Karena nanti
telinga ini kita pakai untuk menggunakan apa? Stetoskop. Ya, stetoskop. Stetoskop. Tahu stetoskop? Ada yang sudah bawa stetoskop? Sudah tahu cara menggunakannya ya? Ya, nanti cari di YouTube. Ya, cari di YouTube. Yang pertama inspeksi. Inspeksi itu apa? Melihat. Jadi gampang. Pakai apa? Pakai mata. Makanya tidak boleh buta. Ya. Setiap pasien datang selalu diawali dengan proses melihat ini. Pasien datang kita bisa melihat. Dari melihat ini kita bisa menyimpulkan, apalagi kalau jam terbangnya tinggi seorang dokter itu, dari mulai masuk, dokter sudah bisa menduga, menebak ini sakitnya apa. Dengan hanya melihat, tanpa harus anamnesis dan sebagainya ya. Pemeriksaan fisik. Kenapa? Karena tahu dari apa? Tahu dari misalnya cara jalannya. Cara jalannya kok pelan-pelan, tertatih-tatih, atau nyeret gitu. Ya, atau bersin-bersin, beler ya. Kita sudah bisa menebak ini sakitnya apa. Atau kok merah paringnya gitu kan. Jadi mata-mata begini ini kita gunakan untuk melihat ya, ini gambar mata semua ya. Tidak boleh sambil merem begini. Merem ini mikir ya. Kalau merem ini mikir. Ya. Ya. Yang kedua adalah palpasi. Palpasi itu meraba. Meraba. Menggunakan apa? Permukaan jari. Jadi bukan permukaan tangan ya. Jadi permukaan jari itu ada ujung jari, kemudian ada permukaan jari. Berarti ujung itu, setelah ujung ada permukaan. Yang kita gunakan bukan ujungnya, tapi permukaannya. Nah, ingat ya, ini prinsip. Bagaimana cara palpasi? Coba dicek di gambar itu. Nanti kita praktekkan pada saat CSL ya. Nah, seperti ini ya, lihat. Ini contoh dari palpasi perut. Nah, tidak menggunakan ujung, tapi tidak ujung jari, tapi permukaan jari. Nah, seperti ini ya. Ini palpasi bimanual namanya, bimanual. Menggunakan dua tangan untuk melihat apakah ada massa misalnya di ginjal. Ini tempatnya ginjal ya. Nah, ini tempatnya ginjal, itu dipalpasi. Jadi kita berharap pada saat palpasi bimanual, dua tangan ini kita menemukan benda yang namanya ginjal ini, benda padat, kenyal ya, yang bisa kita rasakan. Ini coba kamu palpasi ginjalnya temanmu ya, habis ini boleh kira-kira bisa merasakan apa enggak kira-kira ya. Ya, ini contoh ya, ini pemeriksaan ginjal ya. Nafas panjang. Ini bimanual palpasi. Tarik nafas terus dikeluarkan. Jadi nanti kanan dan kiri dibandingkan ya, bandingkan kanan dan kiri. Oke, lanjut perkusi. Perkusi itu mengetuk ya, mengetuk ini baru menggunakan apa? Ujung jari. Jadi ujung jari kanan untuk mengetuk area yang diperiksa, tapi nggak langsung ngetuknya itu di tubuh atau kulitnya pasien, tapi di bantalan. Kita kasih bantalan. Bantalannya apa? Jari tangan kiri kita gitu ya. Caranya begini, coba dipraktekkan sekarang. Sekarang coba cari meja atau cari lantai yang ada di bawahmu itu. Terus tangan kiri ditaruh di lantai atau meja. Terus tangan kanan yang tengah ya diketuk. Nah, diketukkan. Di sini ya, diketuk di bagian tangan kiri yang tengah juga. Di punggung tangan kiri. Coba diketuk. Latihan ya. Tuk 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 tuk. Coba dipraktekkan. Sampai bunyinya keras. Kalau nggak bunyi berarti
belum cocok jadi dokter ya. Kalau dokter biasanya bunyinya keras. Nah, kalau nggak bunyi berarti memang belum waktunya jadi dokter ya. Kalau sudah bunyi keras berarti oh kamu sudah cocok jadi dokter. Coba latihan sekarang. Bunyi nggak? Rizka, Rizka TS. Bunyi nggak Rizka? Ya, dokter. Bunyi? Sedikit. Sedikit. Berarti sedikit cocok jadi dokter ya. Amin. Masih sedikit. Masih ada waktu berapa tahun nanti ya untuk belajar. Ya, dokter. Itu ditaruh di mana? Berarti ditaruh di torak bisa, di abdomen bisa. Ya, nanti diajari pada saat ini. Contoh ini ya, video ini coba diperhatikan. Nah, ini melihat perbesaran liver. Mulai dari bawah ke atas. Nah, ini itu batasnya ya. Kasih batas. Batas hepar. Ada perubahan suara ya. Kemudian dari atas ke bawah. Jadi suaranya nanti sonor ke peka. Ya, sonor ke peka. Ingat ya, sonor ke peka. Jadi makanya penting untuk mengetahui apa mendengarkan tadi perubahan suara. Jadi kalau perkusi itu penting untuk mendengarkan perubahan suara. Kalau di perkusi di torak yang isinya itu paru-paru, maka suaranya adalah sonor. Nah, kalau jantung redup, ya. Kalau hepar peka, nah, itu harus hafal ya suaranya yang normal seperti itu. Kemudian yang terakhir auskultasi. Auskultasi itu menggunakan alat namanya stetoskop. Itu kalau tidak langsung, tapi bisa juga langsung menempelkan telinga kita langsung di telinga kita tempelkan ke perut. Nah, contohnya kalau ada perut temanmu yang misalnya lapar karena puasa atau kelaparan, coba tempelkan telingamu ke perutnya temanmu. Nanti pasti akan bisa mendengarkan suara peristaltik usus, kerucuk, 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 kerucuk. Nah, itu berarti apa? Secara langsung ya. Tapi kalau menggunakan alat bantu, menggunakan stetoskop itu tidak langsung. Nah, stetoskop juga macam-macam. Biasanya yang kita pakai itu apa? Yang pakai yang model bel itu ya. Bel sama membran itu ada dua sisi ya. Itu namanya bel dan membran. Bel itu yang kecil, yang luas, yang ada membrannya itu namanya membran. Itu. Ini contohnya ya. Ini suara jantung. Jadi suara jantung ada tadi beberapa, ada suara satu, suara dua ya. Ada suara mitral, ada suara tricuspid. Ya, ingat tuh. Jadi penting ini. Ini auskultasi pada jantung untuk mendengarkan apa? Suara jantung. Nah, coba lihat ya. Bisa lihat kursor saya. Bisa lihat. Kursor saya bisa lihat. Jadi ini ada gambar katup-katup jantung. Ini yang kanan, ini adalah katup pulmonal. Ya. Yang ini adalah katup aorta. Ya. Pulmo, kok hilang ya. Terus yang bawah itu katup mitral dan tricuspidal. Nah, suara jantung itu ada 4 sebenarnya. Cuma yang kita ketahui wajib suara 1 dan suara 2 ya.
Suara satu dibentuk oleh menutupnya katup-katup mitral. Katup mitral itu ini. Mitral itu yang cuma ada dua ini. Katup mitral itu antara aorta, antara atrium kiri dan ventricle kiri. Itu namanya katup mitral. Atau bicuspid, karena ada dua valve, ada dua katup. Kemudian kalau berubah lagi. Kemudian kalau yang ini apa namanya? Satunya suara apa namanya? Satunya adalah suara tricuspid tadi. Tricuspid itu katup. Ya ini tricuspid ya. Ini tricuspid, ini mitral. Kalau ini menutup menimbulkan suara satu. Jadi implikasi prakteknya begini. Kalau kamu ingin mendengarkan dengan jelas suara satu, berarti stetoskopmu kamu taruh di area tricuspid atau bicuspid ini, atau di apek cordis ini. Itu suara yang paling keras suara satu. Sementara itu kan lubdub gitu ya. Lubdub itu kita susah nanti suara satunya yang mana ya. Berarti caranya yang paling gampang, kamu taruh saja di tempatnya ictus cordis. Itu yang paling keras suara satu. Kalau kita taruh di suara ini namanya katup semilunar ya. Katup semilunar. Ini ada yang aorta, ya, ada yang pulmo, ya. Aorta dan pulmo. Nah ini suara jantung dua. Kalau ini menutup namanya suara jantung dua. Jadi kalau ditanya suara jantung satu dari mana? Katup mitral dan tricuspid, menutup. Kalau dua, katup semilunar, aorta dan pulmo. Sudah pinter kamu. Ingat-ingat ya. Tiga bagaimana? Ada lagi suara tiga dan empat, tapi nanti ya. Sementara ini hanya suara jantung saja. Suara jantung satu dan dua. Oke, penting. Ya, penting terakhir ini ya. Pengetahuan tentang topografi anatomi organ yang akan diperiksa. Maksudnya apa? Penting mengetahui letak jantung itu di mana. Ya. Jadi dengan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, ya itu nanti harapannya adalah apa? Mutlak diketahui. Maksudnya apa? Mutlak diketahui. Berarti kita harus mengetahui di organ apa saja yang ada di torak, organ apa saja yang ada di abdomen. Sehingga kita bisa melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ini dengan benar. Kenapa? Karena yang kita tekan raba itu kan itu tadi, organ itu. Gitu ya. Kemudian pelajari dan latih keterampilan pemeriksaan fisik dengan pengulangan. Jadi latihannya dengan temannya sendiri, diulang-ulang terus sampai mahir, gitu ya. Kemudian paduan pengetahuan dan keterampilan itu mengantarkan pada ketepatan diagnosis. Jadi ketika kita ingin mendapatkan diagnosis yang benar, maka harus punya pengetahuan dan punya skill keterampilan. Jadi kalau pengetahuan aja nggak cukup, tahu tapi nggak bisa meriksa, nggak cukup. Atau bisa meriksa tapi pengetahuannya kurang, juga nggak cukup. Sehingga harus tahu ilmu penyakitnya bagaimana, terus tahu cara memeriksanya bagaimana. Sehingga akan berhasil dengan baik. Jadi intinya itu ya. Jadi sampai sini gimana? Ada yang bingung nggak? Jadi sederhana ya. Kalau vital sign tadi ada kesadaran, tensi, nadi, RR, TEM, ya ada 5. Kalau pemeriksaan fisik ada apa tadi? Inspeksi, auskultasi dulu, perkusi, palpasi. Prakteknya auskultasi didulukan ya. Jadi inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi. Nah itu bisa dipelajari secara lebih dalam di modul CSL. Oke. Modul CSL sudah dapat ya? Google Drive-nya. Google Drive modul CSL sudah dapat semua? Belum dokter. Apa? Mendapatkan dokter. Kenapa? Belum mendapatkan modul CSL dokter. Ya minta ke Swislab ya. Juga meminta ke Mbak Nila dokter, tetapi katanya masih belum dikasih. Oh ya, ditanyakan lagi nanti ya. Baik dokter. Ya wis, ada yang ditanyakan?
Cukup ya. Oke, Dok. Ya,